Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Bahasa Inggris semester 3. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Rosadi SAG MSI. Mari kita mulai. Jelaskan secara singkat sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu awal berdirinya itu 1926. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, sebagai tanggapan terhadap pemahaman agama Islam yang dianggap terlalu keras dan puritan, NU bertujuan untuk memperkuat ajaran Islam yang moderat dan inklusif. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme 1940-an pada masa pendudukan Jepang dan setelahnya. NU aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme. Mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, masa kemerdekaan dari 1945, NU memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, NU terlibat dalam pembentukan negara dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Nah, era Soekarno 1950-an ini NU terlibat dalam politik nasional dan mendukung pemerintah Soekarno pada masa ini. Nah, NU menjadi bagian dari nasionalisme dan terlibat dalam konstituante. Nah, era Orde Baru dari 1966 sampai 1998, pada awal Orde Baru di bawah Soeharto, NU menghadapi tantangan dan tekanan meskipun terjadi penindasan terhadap organisme keagamaan. Nah, NU juga bertahan dan membantu menjaga stabilitas sosial. Nah, era reformasi yaitu dari 1998 sampai sekarang, pasca jatuhnya rezim Soeharto, NU mendukung reformasi dan aktif dalam proses demokratisasi Indonesia. Organisasi ini tetap menjadi salah satu kekuatan politik dan keagamaan yang signifikan di Indonesia. Nah, hingga saat ini NU terus berperan dalam mempromosikan Islam yang moderat, mendukung pluralisme dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia. Soal yang kedua adalah mengenai apa sih yang dinamakan dengan Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz adalah nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Panitia ini juga bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, yaitu Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan. Nah, sejak Ibnu Saud, Raja Najd yang beraliran Wahabi, menaklukkan Hijaz, Mekah dan Madinah tahun 1924 sampai tahun 1925. Nah, aliran Wahabi sangat dominan di Tanah Haram. Kelompok Islam lain dilarang mengajarkan mazhabnya, bahkan tidak sedikit para ulama yang dibunuh saat itu terjadi eksodus besar-besaran para ulama di seluruh dunia yang berkumpul di Haramain. Mereka pindah atau pulang ke negara asing, ke negara masing-masing, termasuk para santri asal Indonesia. Nah, dengan alasan untuk menjaga kemurnian agama dari musyrik dan bid'ah, berbagai tempat bersejarah, baik rumah Nabi Muhammad dan sahabat termasuk makam Nabi hendak dibongkar. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin, kemudian mengirimkan utusan menemui Raja Ibnu Saud. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz bertugas menyampaikan 5 permohonan. Soal yang ketiga adalah paparkan arti dan makna filosofi mengenai lambang NU. Nah, lambang Nahdlatul Ulama NU memiliki makna dan filosofi yang mendalam
mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan ideologi organisasi. Nah, yang pertama adalah bentuk bulat dan lingkaran. Artinya apa? Bentuk bulat melambangkan kesatuan dan persatuan, menggambarkan bahwa anggota NU bersatu dalam semangat keagamaan dan persaudaraan. Yang kedua adalah bunga matahari dan bintang 8. Memiliki makna bunga matahari itu melambangkan kecerahan dan harapan, sementara bintang 8 melambangkan 8 pokok ajaran agama Islam yang dianut oleh NU yang dikenal dengan asas 8. Yang ketiga adalah lingkaran tengah nur. Nah, lingkaran tengah dengan tulisan nur cahaya mencerminkan cahaya ilmu pengetahuan dan agama yang menjadi fokus NU. Cahaya ini menuntun anggotanya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Islam. Nah, wahyu, tulisan Arab di tengah melambangkan bahwa NU mengutamakan petunjuk Allah sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Al-Hidayah ya. Nah, Al-Hadi. Tulisan NU di sebelah kiri memiliki makna merupakan singkatan dari Nahdlatul Ulama, itu penempatan di sebelah kiri menunjukkan keberadaan NU sebagai organisasi yang berdiri tegak dan kukuh. Nah, lambang NU secara keseluruhan itu mempresentasikan komitmen terhadap ajaran Islam, kesatuan dan perjuangan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, filosofi ini mencerminkan peran NU sebagai organisasi Islam yang moderat, berakar pada nilai-nilai keagamaan, dan berkomitmen pada pembangunan masyarakat. Terakhir adalah pendapat saya mengenai NU ikut berpolitik atau cukup mengurusi agama saja. Nah, pandangan saya menyatakan bahwa keputusan NU untuk terlibat dalam politik atau hanya fokus pada urusan agama tergantung pada konteks dan tujuan yang spesifik. Nah, yang pertama adalah memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab di negara Hijaz pada salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Maliki. Yang kedua adalah memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal, sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaizuran dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah memohon untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia setiap tahun sebelum datangnya Muslim haji mengenai tarif atau ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jemaah haji kepada syekh dan mutawif dari mulai Jeddah sampai pulang ke Jeddah. Nah, yang keempat adalah memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Yang kelima adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia, dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut. Seperti itu. Nah, keputusan ini juga dapat didasarkan pada analis situasional dan perubahan kebutuhan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa NU sebagai organisasi yang besar dan kompleks melibatkan berbagai perspektif di dalamnya. Selain itu, pandangan ini juga dapat berubah seiring waktu sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang. Seperti itu. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.